Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bagaimana kabarnya Bu? Alhamdulillah Pak, hari ini saya baik sekali. Baik, selalu sehat Bu ya? Nggih, alhamdulillah. Nggih. Sehat. Saya kira semangat sekali Bu hari ini, dan saya dengar juga Bu akan melakukan sesi coaching, benar? Betul Pak, betul. Dengan siapa Bu, kalau boleh tahu? Saya nanti melakukan coaching dengan Bu Rani Pak. Bu Rani. Betul ya. Bu Rani ya. Betul. Perihal apa? Masalah apa Bu kira-kira yang akan di Kemarin Bu Rani Sudarya saya itu menjelaskan tentang siswa Pak. Siswa kesulitan menghafal perkalian Pak dan pembagian. Siswa Ya. Permasalahan tentang perkalian Dan pembagian di kelas 3 Pak. Oke. Ini pada sesi coaching nanti ya, mungkin apa yang bisa saya bantu untuk dikembangkan kompetensi yang dimunculkan oleh Bu Win. Kan ada kompetensi tentang kehadiran penuh, ada kompetensi mendengarkan aktif, mengajukan pertanyaan berbobot, dan mendengarkan dengan rasa. Kira-kira yang menonjol, yang ingin kompetensi yang dilebihkan ketika sesi coaching apa? Kompetensi yang harus saya kembangkan pada saat coaching itu Pak, yaitu kompetensi inti, yaitu ya ada tadi ya kehadiran penuh, kemudian saya berusaha untuk mendengarkan secara aktif, kemudian yang ketiga itu saya akan menggunakan pertanyaan berbobot kepada Bu Rani pada coaching. Ada beberapa ya tadi kompetensi ini ya. Kira-kira mungkin ditekankan, diambil 1, 2, atau 3 dari tadi, kira-kira mana yang lebih ditekankan lagi? Perlu saya amati nanti. Oh iya, itu kehadiran penuh Pak. Kehadiran penuh. Ya, kehadiran penuh itu ya. Tentunya kalau perihal keadaan penuh atau kehadiran penuh, Bu Win harus mengkondisikan, menghayati, merasakan apa yang dirasakan coach, sehingga jenengan nanti bisa mengarahkan atau menuntun coachnya untuk mencari solusinya. Jadi pas gitu Bu ya. Istilahnya kalau pertanyaan nyambung, terus maka jawabannya juga unik ya. Iya, betul. Terus bagian penilaian Bu ya. Iya. Ibu nanti sendiri terhadap apa yang akan dikembangkan ya. Penilaian yang dikembangkan, penilaian ditekankan tentang sesi coaching nanti. Apa ya kira-kira yang ditonjolkan? Ketercapaian Pak. Ketercapaian? Indikator Pak, ketercapaian itu yang diinginkan saat coaching itu ya Pak ya. Ya dari coaching itu mendapatkan solusi sendiri dari permasalahannya. Itu ya. Indikator yang ketercapaiannya itu coaching nanti bisa mendapatkan solusi sendiri. Benar ya? Nanti mohon dikondisikan, jangan sampai nanti jenengan sebagai coachnya mendominasi. Okay? Usahakan coachingnya yang bisa mencari jawaban, mencari solusi yang terbaik untuk permasalahannya, sehingga nanti permasalahan tersebut bisa terselesaikan. Jangan lupa Bu ya, dengan pertanyaan-pertanyaan berbobot loh Bu ya. Betul ya, saya nanti menggunakan pertanyaan bobot pada coaching saya, sehingga coach saya itu dapat bisa menentukan solusi tentang permasalahan. Ada alur kita ya Bu ya, dalam kira-kira apa saja alurnya nanti ditekankan? Iya, alur kita yang saya tekan itu pertama tujuan Pak. Tujuan, benar ya, fokuskan. Ya, fokuskan, kemudian identifikasi Pak. Identifikasi ya, fokuskan. Setelah itu rencana aksi, bagaimana dalam menerapkan kedepannya. Kemudian yang ketiga itu tanggung jawab Pak. Tanggung jawab ya, ada alur kita yang dimana dalamnya tersebut kita sampaikan. Jangan sampai alur tersebut nanti harus untuk usahakan dulu ya. Runtut dari awal sampai terakhir, jangan sampai dari sudah di tengah kembali lagi ke depan, sehingga nanti coachingnya sendiri malah kesulitan untuk bisa menyelesaikan permasalahannya. Harapan ya, harapan nanti dari observe yang saya lakukan ini ke depannya, apa yang kita harapkan nanti ketika saya sudah melakukan observe ini ke jenengan, harapannya apa yang
ingin jenengan dapatkan? Harapannya ya apa kita saya bisa menemukan solusi Pak dari masalahnya itu Pak, harapannya supaya anak-anak itu dengan mudahnya untuk menghafal pembagian dan perkalian yang dijadikan masalah bulan tersebut Pak. Ya, harapannya itu ya nanti saya lihat, saya amati dengan jenengan melakukan sesi coaching sehingga nanti anak-anak khususnya bisa menghafal masalah perkalian pembagian. Dan Bu Rani sendiri sebagai coaching juga menemukan ya, intinya nanti sesi coaching harus coachingnya sendiri yang menemukan permasalahan, menyelesaikan permasalahan tersebut. Iya, betul Pak. Iya. Terima kasih. Nanti kita lanjutkan sesi selanjutnya ya Bu ya. Habis ini saya amati kegiatan observe jenengan, kegiatan coaching jenengan saya amati secara teliti, terutama nanti kompetensi-kompetensi yang sudah jenengan sampaikan ke saya. Nanti saya amati mulai dari kompetensi kehadiran penuh, kompetensi mendengarkan aktif, dan harus sesuai alur irfan. Oke, terima kasih. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Saya sumpah Bu, ya Allah. Loh, kenapa Bu kok sumpah? Aduh, Apakah ada gimana? masalah? Iya Bu, ya Allah, anak saya itu Bu, kalau pelajaran matematika apalagi kalau perkalian itu, aduh, pusing. Iya, Bu. Memang ya. Anak-anak itu kalau itu memang. Ya Bu, terima kasih Bu Rani sudah membicarakan tentang masalah khususnya pada siswa. Coba apa tujuan yang ingin dibahas pada kali ini? Oke, saya tadi itu mau membahas tentang, saya itu mau mencari solusi tentang anak-anak saya sebagai pelajar. Mereka itu bermasalah dengan yang namanya perkalian dan pembagian. Jadi ketika perkalian dan pembagian itu mereka selalu kayak Bu, mereka nggak mau gitu loh, karena seringkali juga gitu. Ketika saya berikan perkalian 2 kali 3, 3 kali 2 itu selalu terbalik. 2 kali 3 6, oke bisa. 3 kali 2 itu yang menjadi ya Allah, angka kalau sama, kalau dibolak-balik pasti akan hasilnya juga sama. Saya sering begitu. Dan saya juga sering sudah melatih mereka untuk satu menghafal, kemudian mengajak menyanyi perkalian Bu, kemudian saya berikan flashcard ya, jadi perkalian itu saya berikan flashcard, kemudian dengan permainan juga sudah mencoba beberapa cara, tapi ya namanya anak-anak ya, ada yang ada yang enggak. Dari semua itu, dari siswa itu sekitar 60%-an lah Bu, bisa nyampe. Yang 40% ini loh Bu, saya pusing. Oke, tujuan yang berani itu masyarakat sudah jelas. Kemudian bagaimana keberhasilan yang diharapkan? Iya, jelas itu saya berharap anak-anak saya itu paham yang namanya perkalian dan pembagian. Kenapa Bu? Basically-nya matematika itu lebih cenderung ke arah perkalian dan pembagian. Kita mau mengukur bangunan aja pakai perkalian, pakai pembagian. Kita mau menghitung pecahan juga pakai perkalian pembagian. Dari FPP, KPK juga perkalian pembagian. Betul. Kalau anak tidak tahu basicnya perkalian itu seperti apa, nanti pasti mereka akan menemukan kesulitan dan kurang memahami. Iya, jadi perkalian itu memang penting ya Bu ya. Kalau satu perkalian itu bisa digunakan untuk semua saat saya untuk mencari FPP, KPK, ya itu juga penting perkalian. Kemudian kira-kira itu berapa Bu dalam satu kelas itu yang sudah tercapai, yang sudah belum bisa itu berapa? Ya, dari deteksi awal Bu, saya mencoba untuk memberikan tes ya Bu. Tes awal itu hampir separuh Bu tidak mengerti dengan perkalian. Nah itu kan yang membuat saya jadi pusing, ya Allah, kamu ini sudah kelas 5 loh Nak. Sudah kelas 5, basicnya kelas 5 itu bukan
tentang penjumlahan dan pengurangan, tapi lebih ke arah perkalian dan pembagian. Karena memang anak di tingkatan itu kan materinya sudah lebih kompleks. Ya. Dari rencana Bu Rani tadi itu yang sudah hampir separuh ya Bu ya? Iya, Hampir betul, separuh itu belum bisa ya Bu ya? Belum bisa menghafal atau berhitung perkalian. Ya, kemudian apakah kesulitan yang mereka hadapi atau mereka pahami tentang konsep perkalian tersebut? Ya, jadi mereka itu biasanya tuh mereka tidak mengerti arti perkalian dengan menjumlah. Jadi terkadang itu anak misalnya ya, misalkan ini 7 kali 8, mereka itu sudah kebingungan, terutama yang memang yang menjadi catatan saya adalah perkalian di atas 6. Ya, jadi kalau sudah 6 ke atas, 6 kali 6, 6 kali 7, 6 kali 8 sudah bingung, karena memang angka yang dijumlahkan itu lebih banyak. Dan mungkin karena mereka tidak terbiasa menghitung bernalar cepat, jadi kan kadang 4 kali ini kan kehabisan waktu. Betul, ya. Nah, jadi sekarang kita sudah mulai memahami ya situasi yang sebenarnya. Kemudian apakah kekuatan dan kelemahan yang Ibu lihat dalam situasi itu? Kekuatannya adalah anak-anak yang separuh ini memang sudah paham dengan Betul. Biasanya saya jadikan tutor sebaya. Oh gitu. Jadi anak-anak yang belum, yang sudah paham ini saya jadikan tutor sebaya untuk bisa membantu temannya ini. Tapi kan namanya tutor sebaya, namanya anak, ya kan tidak serta-merta mereka langsung mampu untuk menjadi tutor sebaya. Karena aku harus kesel. Sudah ajar begini ternyata tidak bisa. Ketika memang untuk kasus perkalian ini kan memang itu sabarannya ekstra. Ya, Ibu menjadikan teman sebaya, tutor sebaya ya, tutor sebaya. Kemudian apa rencana aksi yang Ibu inginkan yang dilakukan dalam masalah tersebut? Oke, saya kemarin itu coba untuk browsing Bu, mencari informasi. Saya mau menggunakan jari. Jadi cara cepat menghitung perkalian menggunakan jari yang di atas 6. Jadi misalkan ini kan ada jari ya Bu ya. Jadi nanti ketika menjumlahkan misalkan 7 kali 7 itu bisa menggunakan jari ini. Jadi 5 jari ini, yang ini adalah 6, 7, 8, 9, 10. Nah ini juga 6, 7, 8, 9, 10. Jadi nanti misalkan 7 kali 7, 6, 7, 6, 7. Yang ditekuk ini saya kalikan 10, kemudian yang atas ini saya kalikan. Masing-masing saya kalikan. Jadi kan 3 kali 3, 9. Yang saya tekuk ini kan 4 kali 10, 40. Jadi 40 ditambah 9, jadi ketemunya 49. Ya kan sama cocok. 7 kali 7 kan memang nilainya 49. Itu bagus Bu ya. Bagus tadi. Kemungkinan anak-anak itu bisa mengingat ya Bu ya. Setidaknya mereka cepat untuk menghitung. Tidak membutuhkan banyak. Bagus. Kemudian dalam pembuatan permainan matematika ini ya, mungkin mereka akan lebih tertarik dengan itu ya. Nah, dengan tadi Ibu dengan jari tadi ya, kemudian misalnya 6 itu juga 7, anak-anak gabung itu sehingga itu gampang, lebih mudah lah dalam menentukan berapa jumlahnya ya, nilainya. Ya. Kemudian apa Bu komitmen yang Ibu laksanakan dalam aksi tersebut? Komitmennya yang jelas adalah membiasakan anak untuk bisa berhitung cepat. Karena apa? Kan memang di matematika itu kan macam-macam ya Bu ya. Yang namanya perkalian itu kan macam-macam. Jadi mereka itu biar menghitung secara cepat tidak membutuhkan banyak waktu. Jadi kalau misalkan 6 kali 6 mereka harus menjumlahkan 6 ditambah 6 ditambah 6 ditambah 6 ditambah 6 itu kan membutuhkan membutuhkan banyak waktu. Sedangkan kalau dengan jari kan enak, 6 kali 6, 20, 4 kali 4, 16 tambah 20, 36 sudah ketemu. Jadi berpikirnya mereka tidak terlalu banyak, 6 ditambah 6 tambah 6, 12 tambah 6, nanti jadi lama. Betul, bagus Bu ya, dengan permainan jari itu
bisa lebih mudah ya Bu ya, lebih mudah dalam apa perkalian tadi ya. Kemudian saya yakin Bu Rani sudah bisa mengatasi masalahnya, sudah dapat solusinya ya. Ya, bagaimana perasaan Bu Rani? Saya senang sekali Bu, kali ini saya tiba-tiba itu menemukan solusi yang dari pertanyaan-pertanyaan Ibu tadi, tiba-tiba itu menemukan solusi. Kemarin itu saya itu pusing sekali Bu. Saya sudah, ya itu tadi saya sudah mencoba memberikan permainan, kemudian memberikan flashcard, ya, kemudian tebak-tebakan, menghafal lagu sampai 1 kali 1 1, 2 kali 1 2 sampai segitu Bu. Jadi perkalian 1 sampai 100 itu saya lakukan. Semua? Iya, saya lakukan Bu dari 1 sampai 100 sampai 10 yang dari 1 kali 1 sampai 10 kali 10 itu saya lakukan semua. Dan itu kadang di tengah jalan tiba-tiba leng hilang. Aduh. Gitu. Jadi dari itu tadi tiba-tiba saya menemukan oh iya ada loh, saya browsing itu dari browsing itu tadi kan dari permainan jari itu tadi. Saya harapannya sih dari permainan itu nanti anak-anak itu bisa lebih cepat menghitungnya. Dengan Ibu memberikan permainan jari tadi ya, apa tanggapan anak-anak, reaksi anak itu bagaimana? Reaksi anak-anak ya ada beberapa yang jari tadi Bu, yang separuh tadi alhamdulillah sudah bertambah yang bisa gitu. Jadi yang tidak bisa itu agak berkurang. Jadi berarti sudah ada kemajuan. Nah, betul. Ya, kira-kira itu sudah 80% lah, 90% gitu ya. Oh, iya. Ya. Sudah Bu ya. Sekarang anak-anak itu sudah bisa melakukan perkalian dengan Ibu tadi yang berebut dengan bermain jari ya, jari sudah, kemudian anak itu sudah bertambah dari yang 60% sekarang menjadi 80%. Oh iya betul ya. Nah sekarang itu berarti dari sini, dari data ini Bu Rani itu sudah bisa menemukan solusi, sudah menemukan solusinya dari permasalahan Ibu, kemudian perasaan Ibu sudah bagaimana, sudah lega, sudah plong ya, sudah Bu ya. Terima kasih. Ya, saya sampaikan apabila Bu Rani ingin mengungkapkan masalah atau ingin bantuan kepada saya akan mendukung Ibu sebenarnya. Ya, sudah Bu ya, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Pak Angga. Bagaimana perasaannya tadi? Saya lihat, saya amati sudah melakukan sesi coaching ya dengan Bu Rani tentang anak-anak ya, sulit sekali dalam memahami perkalian dan pembagian. Bagaimana perasaannya? Alhamdulillah Pak, tadi saya melakukan coaching dengan Bu Rani. Alhamdulillah dan berjalan lancar. Kemudian Bu Rani juga terbuka. Ya, tentang masalah diceritakan kepada saya dengan banyak sekali. Sehingga kita itu nyaman dalam berbincang tadi. Nyaman ya dari perbincangan. Iya, saya lihat, saya amati tadi. Ya. Tidak ada kendala. Saya lihat tadi komunikasinya enak, lancar, bagaikan air. Oke. Menurut jenengan ya, bagaimana penilaian secara pribadi menurut jenengan, performa jenengan tadi bagaimana penilaiannya? Ya, menurut saya Bu Rani itu dalam menentukan menemukan solusi ya, dalam menemukan solusi sudah menggunakan Alkitab, ada tujuan, kemudian ada identifikasi masalah tadi sudah ada, kemudian yang ketiga itu ada rencana aksinya juga sudah ada, kemudian dalam tanggung jawab mengabdi bagaimana kepada itu sudah ada semuanya Pak. Jadi Bu Rani itu tadi itu sudah melakukan bagaimana ya caranya itu supaya anak itu bisa bisa lebih cepat untuk menghafal atau menghitung dalam bagian tujuan itu dengan menggunakan itu Pak, jari Pak. Nah, Bu Rani itu sudah jari Pak, jadi itu
katanya berarti anak dari yang sebelumnya itu 60% belum memahami, kemudian setelah berani menggunakan permainan dengan jari, anak-anak sudah alhamdulillah kan 80% sudah bisa. Saya dengar dari cerita jenengan, tapi performanya bagus banget ya. Bagus sekali ya. Kenapa? Kira-kira kenapa jenengan menilai performa jenengan bagus? Kenapa kira-kira? Apa indikatornya? Indikator pencapaian itu ya itu Pak, anak-anak sudah tercapai. Anak-anak tercapai berarti Mm-hmm. Pak, dengan yang semula itu 60%, nah sekarang itu sudah 90%, hampir 90% Pak bisa. Hampir 90% Iya. ya. Iya. Bagus sekali. Tadi kan jenengan sudah sampaikan ke saya belum melakukan coaching dengan kompetensi yang ingin saya amati, yaitu kompetensi kehadiran penuh, ya. Terus kompetensi mendengarkan secara aktif. Ya. Tadi kalau boleh saya nilai ya Bu ya, ada beberapa kompetensi kiranya yang belum maksimal. Ya. Tadi tentang mendengarkan secara aktif ya. Ketika mendengarkan secara aktif tadi saya lihat tadi masih kurang maksimal ya. Masih kurang maksimal, sehingga ada beberapa kalimat yang diutarakan oleh coaches agak tersendat. Iya Pak, iya Pak, iya. Iya. Ada juga beberapa pertanyaan-pertanyaan jenengan yang mungkin belum begitu maksimal, sehingga coachnya tadi agak kebingungan untuk menjawabnya. Kebingungan ya. Iya. Rencana tindak lanjutnya, setelah sesi coaching, mungkin rencana tindak lanjut yang jenengan lakukan ke depannya kepada coaching apa kira-kira? Rencana tindak lanjut saya itu Pak, kan tadi itu dalam menerapkan kegiatan kepada anak dengan bermain jari tadi itu insya Allah kata Burani itu mengajak saya bertemu kembali itu kurang lebih dalam 1 mingguan Pak. 1 mingguan, iya kurang lebih depan, iya minggu depan kurang begitu Pak. Karena kata coaching tadi, kata Burani itu dalam mempelajari anak dengan kegiatan tangan, jari tangan itu Pak, dalam perkalian itu ya anak-anak itu harus sabar. Butuhkan waktu ya, ya. Tidak langsung bisa itu tidak Pak. Jadi itu butuh kesabaran, butuh ketelatenan gurunya. Jadi Burani itu berbicara dengan saya mungkin tidak lanjut saya kurang lebih 1 minggu. Kurang lebih 1 minggu. Iya. Mungkin tadi rencana-rencana ya, rencana-rencana yang sudah disampaikan oleh Koji, mungkin yang akan ditekankan ketika rencana tidak lanjut apa kira-kira yang mungkin dibulatkan, mungkin akan dievaluasi ke depannya, difokuskan itu apa Bu? Ya itu Pak, rencananya yang difokuskan itu untuk ya perkara bagian itu Pak, harus bisa ya, itu soalnya ya penekanannya. Ya harus bisa, soalnya pada kelas 3 setiap KPK, setiap pembahasan KPK, FPB, kemudian dalam menyelesaikan perkalian yang begitu rumit itu harus perkalian Pak, memakai perkalian terus, FPB juga perkalian, kemudian menjumlahkan yang apa tadi yang Burani katakan itu ya juga perkalian. Jadi perkalian itu harus bisa ya. Oke. Ya penutup ini kan tadi saya sudah menyampaikan ada sedikit yang kurang untuk pendengaran aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot. Kira-kira apakah jenengan itu menerima dengan masukan dari saya? Alhamdulillah Pak, dengan kekurangan saya itu bisa saya perbaiki untuk kedepannya. Iya. Untuk kedepannya tuh tentunya ya. Kedepannya. Karena manusia tentunya tidak akan sempurna. Betul Pak. Ya. Terima kasih sudah meluangkan waktu ya Bu ya. Sesi coaching tadi mulai dari observe, terus dengan melakukan coaching, dan sekarang paskanya sudah terlampaui. Semoga bermanfaat. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.